صلى الله على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu fil azali bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa hulukihi bi ashrafil khususiyah an-nabiyyil ummiyi a'zamil mu'jizah al-habibil 'alil qadril 'azimil jahi wa lam yahlukil khallaqu khalqan mithlah la qablahu wa la ba'dahu afdal minhu wa akraman zilatahu 'inda hadrati sultanil mamlakatil ahadiyah wa ja'altahu wasitatil udma li ahli la ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah miftahid daris salam fi maq'adis sidqin inda malikin muqtadir dil jalali wal kamali wal ikrami wahdahu la syarikalah mukhalafatul hawadithi mausufun bikulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyun amman siwah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullahi amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, para bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun panjenenganipun ingkang boten saged kula sebatake salah satunggaling para yai maupun para habaib, khususipun kangge anak kula Al Habib Abdul Qadir Al Mawala Khileh sak keluarga, dan ingkang kula hormati panjenenganipun bapak-bapak saking instansi pemerintahan sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan, bapak-bapak dari Musbida, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, juga Bapak Kasdim yang saya banggakan, dan yang saya hormati bapak-bapak Muspika, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, khususnya Sukaraja ini, serta jajaran dan staf-stafnya, bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa, seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nembe mawon kita sami-sami mirengaken riwayatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ning aja nganti mung sekadar ngerti belajar kenal. Sebab orang mengerti itu banyak, tapi kenal itu sulit. Kalau orang ngerti Jakarta, begitu naik kereta hanya ngerti Jakarta, begitu turun di Gambir dia tanya Jakartanya mana, karena ngertinya Jakarta, tidak kenal Jakarta. Kalau kenal Jakarta mesti kenal wilayahnya. Nah, kita jangan sampai sebagian ngerti saja kepada baginda Nabi, tapi juga kenal kepada baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam. Jangankan lagi kepada baginda Nabi, ke bawahnya pun kita harus mengerti. Dan kepada para sahabatnya, kepada keluarga anak cucu baginda Nabi, sampai kepada hamba-hamba Allah
yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pewarisnya, yang mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ulama warathatil anbiya. Dan ini stafet, terus ke bawah, terus ke bawah, terus ke bawah, sampai kita mengerti tidak cukup dari itu saja. Mengerti cikal bakal, siapa sesepuh Sukaraja, siapa sesepuh Banyumas, siapa sesepuh Purwokerto, yang ikut andil besar dalam mensiarkan Islam dan ikut andil besar dalam memperjuangkan bangsa ini kemerdekaan, merdeka dari belenggu penjajah dan kebodohan. Para beliau bukan kecil andilnya, sangat besar. Kalau kita ini mulai kepaten obor, maka pertanyaannya, apa sih sebabnya akhir-akhir ini kok kita jadi umat kok mudah dibenturkan? Itu pertanyaan. Dari sebab apa? Melenturnya kepercayaan, melenturnya nasionalisme yang isinya kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada baginda Nabi, kecintaan kita kepada apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan anak suku bangsa ini lita'arafu, untuk saling mengenal, tapi bukan saling mengenal karena faktor takwanya saja, tapi hak-hak yang diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala anak bangsa ini, seperti negara Cina, Belanda, India, Pakistan, Afghanistan, Turkistan, Uzbekistan, sampai Bukhari, sampai Ukraina, Soviet, tarik Turki dan lain sebagainya, ke bawah Timur Tengah, sampai ke Afrika, sampai Yunani dan sebagainya. Kenal namanya bangsa Yunani, kenal Mesir, ini bangsa Suria, ini mana Iran, Persia, ini mana, kenal semuanya, paling tidak sedikitnya. Lita'arafu, untuk saling mengenal, bukan melihat segi kulitnya putih, kulitnya kayak bule, rambutnya pirang, oh ini turunan ini, tidak, bukan itu lita'arafu sebenarnya. Lita'arafu, mengenal apa pemberian Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak suku bangsa, untuk saling menghormati, bukan untuk saling intervensi. Itu. Kalau mengerti semuanya hal ini, negara ini aman. Dunia iku ora ana wong perang. Karena apa? Saling menjunjung tinggi haknya bangsa ini, haknya umat ini. Karena apa? Mengenal waja'alnal qabail lita'a, didasari dengan apa? Lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum. Lita'arafunya ada standarnya, bukan tidak ada standarnya. Dan jangan dijadikan dalih, pan mantu, apan ngelamar karo anake wong ora diterima terus dalil inna akramakum indallahi atqakum. La ilaha illallah, kayong murah temen. Iya kan? Kan begitu. Kayak anake wong sugih tak lamar ora oleh, mending jaba mentang-mentang inna akramakum indallahi atqakum. Lah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nyong pantakon sealim-alime wong, sepinter-pintere wong, semene nyong pantakon, inna akramakum indallahi atqakum, man akrama minkum. Nyong pantakon semene sing paling takwa ki sapa ngacung, sing parumangsa rupangsa mulia sapa, ayo ngacung. Lah
Senajan begini wis tangi tahajud kayak ngapal Quran satu malam sekali, tidak berani mengatakan ana akram, ana atqo. Karena apa? Ada sumbernya akram dan sumbernya atqo. Man huwa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa ainul akram. Sumbernya kemuliaan yang dijadikan oleh Allah, sumbernya ketakwaan. Karena apa? Tempatnya hudan ilmu takin, tempatnya di mana Quran diturunkan, dalikal kitabul la raiba fi hudan, di mana di baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa orang yang paling akram? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling atqa? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabba khalqi 'ala Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man ahabbu khalqi 'ala Allah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa ingin akram, barang siapa ingin atqa, bonceng karo Kanjeng Nabi engko dadine akram karo atqa. Aja nggo dalil. Yang ditakoni, sallu kama ra'aitumuni usolli, cangonyong kau menangi orang menangi Kanjeng Nabi beli. Dia mboten. Ayo terus sembahyang sing persis kayak Kanjeng Nabi nyung pin puru kepriwe kon menangi be ora. Niku sallu kama ra'aitumuni usolli kan kangge sahabat. Lah kula kan ngindil sahabat. Buktine dewek-dewek ana sing salat kaya Imam Hanafi ora nggo sedekap, Imam Maliki ora nggo sedekap, Imam Syafi'i nganggo sedekap. Sallu kama raaitumuni sholli lang sing pada dewek. Niku. Mane angel. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, saking mriki kula ngomong niku. Terus kita mengenali ta'arufu, kelebihan-kelebihan apa yang diberi oleh Allah kepada suku bangsa untuk saling mengisi kekurangan-kekurangan tersebut. Kekurangan bangsa kita ini, kelebihan bangsa lain ini, kekurangan bangsa lain ini, kelebihan kita ini. Ayo balter untuk saling mengisi, saling mengayomi dengan dasarnya inna akramakum indallahi atqakum. Kalau sudah begitu tidak akan mengenal kayak kulit hitam itu kulit merah, kulit ini sama akhirnya. Karena apa? Standarnya inna akramakum indallahi atqakum. Luar biasa. Allah Ta'ala sudah menggariskan bahasa nasionalisme yang lebih dalam. Nah, sejauh mana kita merasa mencintai dan merasa memiliki? Nah, itu. Kalau kita mengawal dengan selalu mengawal dengan penuh sempurna pandangan cintanya, ya tidak akan melihat cacat aibnya apa yang ada yang kita cintai. Tapi kalau kita mencintainya kurang, selalu akan memandang dengan segala kekurangan. Contohnya wong demen sing temenanan kue ngisori irung dipai minyak wangi, hatta bojone mambu iler mambune tetep wangi. Sebab ngisori irung ana minyak, bojone tesan adus make upan kempling luar biasa, lanange ngisori irung ana tai ayame, ya mambune ya tai ayam. Ya. Nah, bagaimana kita melihat umat ini, bagaimana kita melihat bangsa ini? Kalau kita selalu memandangnya dengan kotoran di bawah hidung, langkah sing bener kabeh ora apik. Sing bener sapa? Muni nyong dewek sing bener-bener primen ngisore taine apa ngisore irunge sampean ana ta ayame kalau ngaku bener primen. Lah niki satu contoh. Satu hal tidak mungkin. Nah, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, coba kalau kita melihat dengan kacamata yang sempurna, wajar adanya kekurangan. Sebab selain Allah adalah makhluk, selain Allah adalah hawadits, tempatnya kekurangan. Tapi kalau kita melihat dengan sempurna karena dasar cinta, kita lihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Contohnya wong mangan. Wong mangan supa tiba. Padahal tempatnya kita sisai. Kita ambil satu butir nasi. Satu butir nasi kita ambil. Begitu kita ambil, jari mangan guru-guru kula niku nek dahar niku pakaiane rapih nggih. Ora kaya nyong. Pakaiannya rapi, hormat sekali. Ketika kita tanya, ya Syekhi, ajarilah kami cara makan. Adabnya orang makan. Apa jawab guru kita? Habib, kita pakai pakaian yang baik begini. Pakaian yang begini ini bukan karena menghormati nasi atau menghormati air minum. Air minum adalah makhluk. Nasi adalah makhluk. Kalau mau mencari kesyirikan tidak usah ke kuburan jauh-jauh. Makan saja bisa syirik. Minum saja bisa syirik. Coba mempunyai iktikad yang mengenyangkan kita itu nasi. Yang memberi kenyang kita nasi. Kalau tidak makan mati. Itu syirik, jangan dikira. Minuman itu memberi sehat, minuman itu tidak ada istilah kata sebab, dipastikan itu syirik. Loh, syirik katuan kuburan diunyel-unyel bae. Kuburan orang ditekani ta ora? Tekal. Ini satu contoh. Pakaian begini pun bisa mengundang syirik. Coba kenyang tekam rene orang kopiah putih kayak kia, putih-putih kayak kia serban hijau, orang dikenal Habib Lutfi. Nyong orang dihormati sebab lang ngomong nitik karo nyong, lamun orang nganggo putih-putih. Alias yang memberikan kehormatan kita karena putih-putih, serban hijau. Kalau mempunyai iktikad yang memberikan kehormatan pada diri saya adalah pakaian, syirik. Jadi mau cari kesyirikan kok jaga duren doa-doa. Nah, benar. Anak kita sakit. Ketika kita bawa ke dokter pulang, anak itu sembuh. Dari mana kamu? Alhamdulillah. Kalau tidak saya ajak ke dokter itu, anak saya mati itu. La ilaha illallah. Sepele kelihatannya. Mengapa hal yang demikian tidak pernah disentuh? Karena ini pelajaran setiap hari kita mengalami yang tidak pernah jarang kita sentuh. Mungkin ziarah kubur 1 minggu sekali, setengah bulan sekali, belum setiap hari ziarah kubur. Makan setiap hari, pakaian setiap hari. Kita perlu perjuangan, memerlukan pelajaran tauhid supaya kita tidak syirik. Oh, kelihatannya sepele apa primen? Itu pendidikan saya punya guru. Siapa? Syekhina wa ustadina murabbi ruhina Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Malik bin Sayyidi Syekh Muhammad Ilyas Sukaraja, sesepuh tarekat Naqsyabandiyah yang awal Naqsyabandiyah di Sukaraja, asalnya dari Kedung Paruk. Alhamdulillah sekarang sudah diteruskan oleh Den Ngabduh. Semoga beliau panjang umur, sehat walafiat untuk membimbing orang-orang tarekat tersebut. Yang di Gedung Paruk diterusin oleh Ki Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah dulu kalau makan rajin betul. Kalau jatuh satu diambil, dihormati betul. Apa sih paling satu nasi? Subhanallah. Apa kata guru saya, Habib, 1 butir nasi ini bisa kesombongan kita keluar. Dari mana Habib kok bisa, dari mana Yai kok bisa sombong? Iya, karena 1 butir nasi gara-gara jatuh kok diambil, kan baru panen. Sombong kan? Padahal nggak tahu kalau habis panen kebakaran, wassalam.
Ini satu contoh. Satu butir nasi enteng ketinggalan. Alhamdulillah, diambil, ditaruhkan, dimakan dengan campur yang bersih, yang kotor betul madharat baru pisahkan. Mungkin ini rezekinya ayam. Lalu guru saya berkata, Habib, ini satu nasi, ini satu butir ini yang andil luar biasa, banyak sekali. Dari mulai yang mencangkul, dari mulai meluku, garu, tebar, tandur, matun, sampai panen, sampai menjadi beras. Ini yang andil bukan satu tangan. Minal andilun akehun kata sangat. Luar biasa bahasa Arab iki Bu. Sing andil ku banyak sekali. Niku sing dadi beras, mangke menjadi nasi juga yang andil banyak. Ya manusianya, ya apinya, ya sumbune, ya kompore, ya macam-macam sampai periuk, sampai airnya ikut bersatu memperjuangkan bagaimana ini nasi matang, manfaat bisa dimakan. Hebat, luar biasa perjuangannya periuk, perjuangannya air, perjuangannya api dan lain sebagainya. Satu komponen kesatuan yang luar biasa, sepakat bagaimana caranya nasi ini harus matang, tidak berebut. Jari kendile, untung ananyong. Tidak ada yang berkata begitu. Nah, sebab kalau berkata begitu akan dijawab kata si air, langkah anak kon langkah nyong kosong ya. Untung tidak, kompak, rukun, luar biasa. Sampai yang makan di rumah makan pun ikut rukun, luar biasa lagi Pak. Ya kelambinnya apa? Ijo, ya abang. Ya kuning, kompak rukun bareng di rumah makan. Pak, apa Pak? Gitu. Sate yang 5. Sampean ayam karo sayur asem, siji maning garang asem, siji rawon, ngombene es teh kopi. Luar biasa, kompak makan bersama padahal beda baju. Abang ijo ireng, artinya partene dewek-dewek. Bisa kompak, rukun, asik, malahan dong waktu serambung bayaran, rebutan bayari. Lah gue karo ngerestoran mangan kayak gue kalah. Bisa membuat kompak luar biasa, enteng. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Inilah satu contoh. Dari akibat satu butir nasi sampai kita mendapat barokah apa? Cara makannya gimana? Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina, sing matun, sing macul, sing tandur, sing tebar, sing maneni, sing liwetaken ulih kabeh ning jerone Allahumma barik fima rozaq. Ora sing mangan tok sing oleh ganjaran. Ya, minal komplitin. Semuanya mendapat. Loh, luar biasa. Contoh-contoh yang luar biasa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, kita tarik lagi ke atas. Baru satu nasi saja begitu perjuangannya. Luar biasa. Bagaimana agama ini, Pak? Bagaimana bangsa ini? Apa cukup Kiai siji memperjuangkan agama? Tidak. Dari mulai Sayyidi Syekh Jamaluddin Husain, ini orang-orang yang luar biasa, pengawal-pengawal sumber aswaja yang mengambil dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ceritakan orang-orang yang ke bawah, kalau Kanjeng Nabi keduren, kisah sore bae pengawal-pengawal aswaja. Al-Imam Sayyidi Syekh Jamaluddin Husain mempunyai anak 12, semua waliyun min auliyaillah.
Yang pertama beliau adalah Al-Imam Barokat Zainal Abidin bin Jamaluddin Husain, putranya di antara putra Barokat Zainal Abidin Maulana Abdul Ghafur Sayyidi Abdullah Sunan Gresik wa Sayyidi Malik Ibrahim. Sayyidi Abdullah Sunan Gresik mempunyai anak yang luar biasa. Siapa beliau? Panjenenganipun Sunan Nur Rahmat. Nur Rahmat Sunan Sendang Luhur. Ibu beliau satu-satunya putri Maulana Ibrahim Bonang. Ini kelompok Barokat Zainal Abidin. Al-Imam Ahmad lainnya lagi, kakak adiknya Al-Malik Ibrahim, satu pun tidak ada yang tidak menjadi ulama, luar biasa semuanya. Terus adiknya pertengahan namanya Muhammad Al-Kabir dan Ahmad Hisamuddin yang melari ke Jawa Barat dalam dakwahnya di Cinangka, daerah pada Larang di daerah Banten. Makamnya di sana. Yang lain lagi Ibrahim Asmorokondi mempunyai anak Al-Imam Ahmad Rahmatillah, Maulana Ishaq Alil Murtado Kanjeng Sunan Bedilan. Kanjeng Sunan Bedilan makamnya di Gresik. Punya anak Kanjeng Utsman Haji, makamnya di Mondoliko, terkenal Sunan Mondoliko dekat dengan Jepara. Ini biar tahu. Selanjutnya putra Imam Ali Al-Murtadho Sunan Bedilan banyak, tapi yang kita kenal adalah Utsman Haji, dan yang adiknya Ali Murtadho adalah Maulana Ishaq. Beliau ayah Sayyid Muhammad Ainul Yakin Sunan Giri. Dan yang lebih tua lagi Al-Imam Ahmad Rahmatillah, beliau ayah Malik Sayyid Maulana Ibrahim Bonang, ayah Sayyid Hashim Derajat, ayah Syed Ahmad Hisamuddin Kanjeng Sunan Lamongan, si Ja'far Shadiq Sahib Kudus, Kanjeng Zainal Abidin Sunan Qodindama, Sayyidi Abdul Jalil adalah Sunan Bagus Jeporo, dan Maulana Ahmad bin Ahmad Hisamuddin terkenal Kanjeng Sunan Lamongannya, dan Al-Imam Ali bin Jamaluddin Husain adalah kakek Maulana Syarif Hidayatullah. Ayahnya namanya Abdullah bin Ali Nurul Alam, ayah Syarif Hidayatullah namanya Abdullah, mempunyai anak Sayyid Babullah Sunan Ternate dan Maulana Syarif Hidayatullah. Saya kalau melihat para beliau belum Al-Maghrobi yang lain. Pernah ditanya Beb Lutfi, apa keistimewaannya ziarah Wali Sembilan? Keistimewaannya itu bisa mencetak malu. Loh kok aneh Beb? Kok bisa mencetak malu? Iya, kalau ngerti bae malu, bukan sekadar malu. Apa diantaranya kok bisa malu Beb? Bukan karomahnya, bukan barokahnya. Lah aku tak keduren gue, keduren temen. Isin baik ceritane Wali Sanga, isin dibawa untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau usah dur-dur al-haya. Haya di sini bukan saya maksud ahli tasawuf, lain ku terlalu tinggi kalau saya bawa ahli tasawuf. Di mana letak hayanya? Wong awam kabeh melek, insya Allah bu abot kayak ngapa, kayaknya bisa mikir, bisa niru orang itu setetes. Contoh,
ning kuburane Syed Ahmad rahmatillah Sunan Ampel dipager kados niki. Non stop tiang ziarah setiap hari, non stop. Puluhan bis apalagi kalau Jumat Legi aja takon sing ziarah. Begitu masuk, salamullah ya sadah minar rahman ya ghasyakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Isyarah ziarah, salam ziarah. Duduk rombongan berapa bis, Fatihah wa Yasin, sana tahlil, sana salawat, sana membaca tasbih. Saya kagum, ya Allah, wong ning jero kubur masih bisa ngejak wong tahlilan, nauhidna marang Allah Subhanahu wa taala. Orang di dalam kubur masih bisa ngajak orang bertasbih, membaca sholawat, membaca Quran. Tidak ada yang ziarah ke Wali Sembilan joget-joget lalu di situ minum-minum, makan-makan seenaknya. Tidak ada. Kita ingin mengumpulkan habis maghrib sebagai orang yang dituakan saudara-saudara kita, anak-anak saudara-saudara kita, entah adik perempuan entah dari anak adik lelaki. Ayo kumpul ponakan-ponakan tiap Jumat sekali atau 2 Jumat sekali, tahlilan malam-malam habis maghrib, diajak kirim Fatihah. Sama siapa? Sama eyang-eyangnya, kirim Fatihah kepada paman-pamannya, Pak D-nya yang sudah tidak ada. Sulit untuk bisa mengadakan. Lalu pagi hari kita ajak ke kuburannya, kenalkan, ini loh Mbah Putri, ini loh Mbah Kakung, ini loh Pak Demu, ini loh Pak Lekmu yang telah meninggalkan anak sekian, kamu biar tahu bahwa si A, si B itu sudah tidak ada bapaknya. Tolong kamu dekatin dia. Kamu dekati dia karena kemampuannya. Kamu yang sedikit ada kemampuannya, coba ditepungkan, kenalkan. Coba. Lalu kita tiap malam Jumat atau 2 Jumat sekali tahlilan. Tidak cukup hanya kita kiai-kiai sepuh yang ada di Sukaraja saja atau di Purwokerto saja. Tidak, coba kita kenalkan. Biar apa? Tidak kepaten obor. Supaya apa? Bangsa kita, umat kita tidak merasa bahwa merdeka Indonesia ini merdekanya bukan hadiah, tapi penuh perjuangan, berdarah, penuh pengorbanan, keluarga, tenaga, terbahkan jiwanya pun dikorbankan demi cintanya kepada bangsa dan tanah airnya. Kita tinggal mengenyam kemerdekaan itu saja, tinggal ngisinya saja semrawut. Eker-ekeran terus. Makanya saya ngomong, saya itu sebetulnya kalau melihat merah putih itu malu. Ya Allah, ya Rabb, kayak orang ngadeg dewek, kayak penuh perjuangan. Di dalam merah putih itu penuh harga diri bangsa, di dalamnya ada harga diri bangsa, kehormatan bangsa, walaupun tidak tertulis. Wong Islam sing ikut andil ahli sunnah wal jamaah, yang ikut andil bukan sedikit. Lah ini. Tapi karena kita itu banyaknya kepaten obor, orang tua-tua kita sudah jarang menceritakan. Ila hadrati Kanjeng Pangeran Diponegoro, Kyai Mojo, Sentot Prawiro Dirjo, Tengku Umar, Cek Ditiro, Ibu Kartini, Cut Mutia, Cut Nyadin, Mbah Kyai Abdus Somad, Mbah Kyai Hasan Maulani. Itu tokoh-tokoh pejuang semuanya. Muridnya Mbah Abdus Somad Jombor, Kyai Hasan Maulani termasuk yang dibuang ke Manado zaman Diponegoro. Mbah Kyai Abdus Somad asli dari Banten beliau. Anaknya Ki Ageng Seketi, ayahnya adalah dari Seketi, bumi Jawa, tapi ibunya Duriah Banten. Itu gurunya Ki Hasan Maulani Lengkong Kuningan, terkenal sampai ada kitab salawatnya. Cuma kita kan tidak tahu kan, jarang yang mengerti. Itu satu contoh. Termasuk
Kesepuan-kesepuan di Sukaraja bukan sedikit yang masih turunan Jombor. Minal ulama was salihin dan lain sebagainya. Cuma jarang yang menerangkan. Jadi akhirnya kepaten obor. Boro-boro nasabnya sendiri tidak hilang. Kalau sudah terjadi hilang, fatihahnya kita khawatir. Bila hadrati Mbah Buh al-Fatihah. Ila hadrati Mbah Kiai fulan apal, ila hadrati Mbah Kiai fulan apal, ila hadrati Mbah Kiai apal, ila hadrati Pak D mulai apal, paman mulai apal, mulai yang pertama apal, mulai buyut apal, mulai buyut, mulai cangga sudah mulai wa ila hadrati wa ila hadrati Mbah Eyang Mbah Buh al-Fatihah. Suwen. Ini yang terjadi. Karena apa? Kurang perhatian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah pentingnya. Kita kenalkan anak-anak kita. Tapi sekarang gimana? Wong deleng potrete dhewek ning omah mbek sarang-arang. La Diponegoro, wala Kiai Mojo, wala Sentot Prawiro Dirjo, wala Ibu Kartini, wala Bapak Jenderal Sudirman. Yang kemarin saja, apalagi Diponegoro terlalu lama. Coba boro-boro Mbah Hasyim Asy'ari, la ilaha illallah, ini melentur akhirnya. Kalau sudah melentur, sifat masa bodoh yang akan berlaku. Karena apa? Pudar merasa memilikinya kepada republik ini, kepada bangsa ini. Nah, dengan itulah kita bangkitkan. Coba Wali Sunan Ampel sampai sekarang masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membuat pasar ekonomi kerakyatan, lingkupnya rame, dari pedagang-pedagang yang kecil-kecil rame. Ampel Gading, Ampel Suci, Ampel Dento, tuku kitabnya sampai tuku pakaian-pakaian busana muslim dan lain sebagainya di situ penuh. Hatta di situ yang ingkar ziaratul kubur, ingkar manakib ikut jual kitab manakibnya. Loh, itu termasuk karomah luar biasa di Kanjeng Sunan Ampel. Nah, mestinya kita tanya, lu wong sudah mati, beliau tuh wafat 500 tahun, kok sampai sekarang masih bisa memberi makan yang hidup? Kita ini bisa apa? Coba di situ tidak ada Sunan Ampel, mana mungkin ramai? Sebab lo ini belum ke Maulana Syarif Hidayatullah, separuh non muslim, separuh muslim. Yang non muslim dari kepercayaan, keyakinan sampai lilinnya, menyannya, kecil besar sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Hebat, ngerti ziarah kepada Maulana Syarif Hidayatullah. Kalau itu kan masalah diterima dan itu urusan, bukan urusan kita. Tapi yang saya hargai, beliau ngerti ziarah, itu yang hebat. Itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu hebatnya. Lah di komplek kita yang muslim, rombongan lain-lain lagi tidak sama. Kebetulan yang dipimpin waktu hari hanya Jumat Kliwon dipimpin oleh Mbah Kiai Abdullah Qasim, ya tahlilnya sama. Tapi nanti malam sudah lain lagi yang rombongan-rombongan, yang tahlilnya panjang, yang tahlilnya pakai lagu, yang macam-macam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing siji sak kelompok sak bis, sing sak bis malih rombongan saking Jawa Timur, lagune beda malih. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
illallah. Yang belakang lebih ngebut, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing mburi maning sejen maning, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sing mburi wis Allah, 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 Allah sembuh. Wonten malah ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Lanjut nyegati betaptip tapi kesuwen. Kompak rukun. Tidak ada yang saling intervensi sing tahlile la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang sebelahnya illallah, la ilaha illallah. Tahlilnya jam antep kita dan nyung sesek. Biasa bae kayak nyong, kok aja kayak gue. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah niku ta sampean. Ten kula tak kurang mantep, kurang srek ning ati, mangga mawon sampean niku. Kula mantep nggih kados niki ki wong loro sing padu, sing kelompok lain ningali illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Rupanya kepancing juga. Kemaning ngebut jare sing muni illallah, la ilaha illallah. Lamun ora kaya kowe ta ya ora uli akeh. Orang ngebut orang uli akeh. Tapi tidak ada sama sekali yang rame, gontok-gontokan, sama kompak rukun. Itu baru yang kecil-kecilan. Bagaimana kalau kita tawaf seluruh dunia, kulit macam-macam kulitnya. Ada yang bule, ada yang putih ngemplak, ada yang begini, ada. Tidak ada yang ribut. Yang madhabnya Syafi'i, Hambali, semua tawaf enak. Sing kejawel kon ora weruh nyongki sapi. Ya, disenggol batal loh ya kowe. Kon ora weruh jare dhek sing wong kulit ireng sing Afrika, kon sapi pan beli nyong weruh kon kena kol, kenal kon be ora. Tidak ada, kok enak semuanya tawaf ya enak. Tidak ada. Mbok iya ini jadikan tauladan contoh untuk kita semuanya, bahwa beliau-beliau dalam kuburnya pun masih bisa menjadi tokoh pemersatu umat, menjadi tokoh pemersatu bangsa. Mestinya kita malu, mestinya. Tinggal mengisi saja sebagai tanda bukti. Situs sejarahnya kita jaga hingga situs ini tidak hilang. Nah, sama di dalam tentang masalah tentang ahli sunnah wal jamaah kita kembali. Dari semenjak Rasulullah SAW, para sahabatnya dinas di dalam Al-Quran, keistimewaannya para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Ini sahabat Rasul. Coba dari ahlil baitnya Nabi, innama yuridullah liyudhiba ankum ursan ahlil bait wa yutahhirukum tathira. Ulamanya pada waktu itu tabi'in, dinas juga diangkat oleh sebab Al-Quran. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun innama yahsyallah min ibadihil ulama. Beliau-beliau inilah yang mengawal Al-Quran, beliau-beliau inilah yang mengawal sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menjadi akidah. Bagaimana mencerna di dalam isinya Al-Quran, mempunyai konteks, bukan dogma. Nah, ini cara kula gampangan. Mit kelapa weruh klopo, singkat arane kelapa. Dari janurnya manfaat, bluluke manfaat, komplit. Baru satu kelapa saya unduh, banyu kelapane manfaat, degane manfaat, sampai air kelapanya buat apa? Sayur asin bisa, tepesnya untuk senian bisa, untuk keset bisa, belum batok kelapanya. Dan luar
Ini ilmu luar biasa. Tapi kalau tidak bisa, ya taunya kelapa min kelapa ilal kelapa. Nah, makanya niku mempelajari kelapa mawon mempunyai konteks apa maning Al-Quran. Loh inilah. Sampai muncul bagaimana madhabul fiqhiyah dipegang oleh orang empat. Madhabul hadis. Imam Bukhari sendiri madhab fikihnya masih ittiba Imamuna Syafi'i. Imam Muslim Imam Syafi'i. Coba tur Imam Bukhari sendiri mengakui masih bermadhab. Beliau termasuk pengawal-pengawal Al-Quran supaya Quran tidak diterjemahkan hanya menurut pendapat akalnya sendiri. Sampai dibawa oleh siapa? Tokoh-tokoh ulama yang mencar ke India, ke Hadramaut, sampai ke Mesir, sampai ke Afrika, sampai Al-Maghribi, sampai pula masuk ke daerah India, Pakistan, sampai masuk pula ke Indonesia. Itulah diantaranya dikawal. Untuk apa? Menyelamatkan firqatun najiyah. Maka dari itu dengan adanya peringatan Maulud tadi, ayo kita jaga akidah kita. Satu, jaga akidah kita. Jangan sampai akidah kita itu meleset. Akidah kita itu meleot, kalah karo fulus. Ini kalau sudah ini bermain, yang tadinya hubul ulama, hubul aulia, ingkar dadak. Karena al-fulus yuhyin nufus. Nah, ini perlu dijaga ini mental kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah saya mengingat satu dasar orang kalau mencintai kepada Rasulullah, mencintai para ulamanya, ini dasar pokok. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhbibkumullah. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, sejauh mana kita dikategorikan orang bercinta, orang yang mencintai? Kategorikan seorang mukmin ya Rasulullah. Maka mata aku na mukminan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikatakan seorang mukmin yang benar-benar? Dijawab oleh Rasulullah, selagi kamu mencintai Allah. Selanjutnya, selagi mencintai utusannya. Di tengah-tengah ini ada satu hadisnya Rasulullah untuk memperingatkan kepada kita, juga untuk memperkuat kepada kita tentang mahabbah. Yang pertama, mahabbah diperkuat. Yang kedua, makna yang kedua, suruh hati-hati. Apa diantaranya? Wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati. Kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Ini sengaja kemana-mana saya ulang karena ini nanti akan bukti nantinya. Kalau kecintaannya sama Rasulullah luar biasa, imannya semakin kuat. Tapi kalau kecintaannya sama Rasulullah melentur, jangan tanya, imannya pun semakin melentur. Nah, kalau imannya semakin luar biasa, mahabbahnya sama Rasulullah sebelum semakin tinggi, makin besar, imannya pun sama. Nah, kalau sudah cinta kepada Rasulullah, pasti cinta ahlul baitnya, sahabatnya, keluarganya, sampai kepada umat kita sendiri saling mencintai, atau tidak akan melihat aibnya, kekurangan antar kita sendiri. Karena apa? Cinta kita lebih besar. Tapi kalau kita cintanya melentur, ya wassalam. Itu diantaranya. Nah, tapi hadis ini juga memperingatkan untuk kita kadar bobot seseorang di dalam berbangsa, bertanah air, tergantung kecintaannya kepada bangsanya. Kalau kecintaannya kepada bangsanya besar, cinta pada tanah airnya luar biasa. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa, pasti cinta kepada bangsanya luar biasa. Tapi kalau melentur kecintaannya kepada tanah airnya, pasti melentur kecintaannya kepada bangsanya. Ini tolak ukur.
wal yatafatun nas fil iman ala qadri tafawudihim fi mahabbati. Nah, bagi oknum-oknum manusia yang ingin memecah belah umat ini, yang akan memecah belah bangsa ini, lenturkan kecintaannya, gerogoti kecintaannya kepada Rasulullah, kecintaannya kepada para ulama. Supaya apa? Jauh dengan ulama, jauh dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akan selalu memandang kekurangan kepada baginda Nabi, kekurangan kepada para sahabatnya, kekurangan kepada ahli baitnya, kekurangan kepada al ulama wal aulia. Dia anggap kabeh kurang, kabeh kurang. Sebab apa? Kecintaannya melentur. Tapi kalau cintanya sempurna, saya kembalikan omongan tadi, melihat bagaimanapun tetap menyadari selain Allah tempatnya kekurangan. Tapi dengan tauhidnya yang luar biasa, itu yang menjadi menutupi kita. Semakin tebal kecintaan kita kepada Allah, tauhid kita semakin kuat. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini pentingnya kita tahu aswaja. Nah, bagaimana caranya kalau kita mau menghancurkan bangsa ini? Ya gampang. Adohke umat ini, jauhkan umat ini, bangsa ini, kepercayaannya kepada siapa? Kepada pemerintahnya, kepada bangsanya. Jauhkan kepercayaannya kepada TNI-nya, jauhkan kepercayaannya kepada Polri-nya, jauhkan kepada aparatur negara, jauhkan kepada PNS-nya. Supaya apa? Selalu curiga, tidak percaya. Nah, mudah itu Indonesia untuk dihancurkan. Bila mana kita sudah mengetahui yang demikian, tolong, jangan membuat peluang, memberikan kesempatan bagi oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan ahli sunnah wal jamaah, yang akan menghancurkan Indonesia ini. Jangan kita berikan peluang, rapatkan jajaran kita selaku ahli sunnah wal jamaah, khususnya umat Islam pada umumnya, dan selaku anak bangsa, jangan memberikan celah seujung rambut pun. Ingat itu. Sing khawatir nanti balak sing temurun maneh. Ini yang saya khawatirkan, Pak. Semacam-macam mending TV ngoten, pripun negara lain bisa bikin masalah kendali nuklir dan lain sebagainya, peralatan senjata yang ngetop dari Sputnik sampai tekan pesawat terbangnya, pesawat tempurnya yang ngetop. Belum ilmu obat-obatan, ilmu kedokteran, kimiawi, alat-alat kedokteran yang serba canggih semuanya. Belum ilmu pertaniannya, kita masih diloloh baik. Tanahnya subur luar biasa, apel luar. Maaf, bukan saya mencegah. Tanahnya subur, kelengkeng luar. Lah sing ora luar apa? Gula tok, gula Jawa. Ayamnya wis candak ayam Bangkok. Gareme Inggris. Berasnya beras cempa. Nah, coba dikurumin tanahnya subur, nyaingi gawe buah-buahan setitik baik, rabuke sabar. Sebab yang saya khawatirkan kalau panjenengan kita sami sudah termanja dari buah-buahan dan lain sebagainya, nanti kita ketinggalan. Pertanian kita malah kita ditertawakan oleh bumi pertiwi sendiri. Lho nyong subur mampu kayak gini, kon ora gelem manfaataken nyong. Tertawa bumi pertiwi ini melihat kita. Ini kalau sudah begini, naudzubillah min dzalik. Coba. Maka dari itu tingkatkan kecintaan kita kepada al ulama, pada al aulia. Mencintai bagaimana para sesepuh kita dengan republik ini, dengan bangsa ini. Hatta gedang sing ora apik. Keluaran mana? Negara kita. Bangga dulu. Dengan kebanggaan itu akan meningkatkan harga diri. Kalau kita sudah tidak menghargai karya hasil bumi pertiwi ini, jangan salahkan kalau bangsa lain menganggap sepi terhadap kita.
terserah. Tapi coba gedang yang tidak baik saja kita hargai. Jangan nyek kok. Iya Indonesia punya, sing apik ngungkuli panduru pira kok. Tapi isi aja tuh meh putut kayak kau ngenyek. Kapak-kapak nanya putut, tapi produksi dalam negeri tertanah airnya macam-macam. Orang takut. Mengapa kita selalu kalah makan apel yang lain kita dengan bangganya? Gede-gede. Ketika kita makan apel Malang, asik, kuntit kayak kecil kayak. Padahal punya kita sendiri itu khasiatnya lebih luar biasa. Tapi karena apa? Kita sudah nganggap enteng. Mana mungkin bangsa lain bisa menghargai punya produksi kita. Coba kalau kita menghargai semangat 10 tahun kita bisa mengejar ekonomi orang lain. Asal kita fanatik dulu terhadap bumi pertiwi ini. Hasil karya ini kita tingkatkan luar biasa. Insya Allah tidak kalah. Loh itulah. Itu pendidikannya aulia-aulia semuanya dahulu yang ada di Indonesia ini. Mengapa beliau-beliau berhasil? Karena akhlaknya, penekanannya yang luar biasa. Saya to the point sebetulnya panjang sekali. Karena waktunya sudah 12:30 mungkin, jam 12. Maka dari itu, tolonglah para bapak, para ibu, kita gondelan sama ulama-ulama yang ada di dalam, yang sudah ada di Indonesia ini khususnya min ahli sunnah wal jamaah. Kita penuhi, kita pagari bareng-bareng umat ini, bangsa ini. Ayo kita tingkatkan kecintaannya. Bagaimana hasil karya produksi dalam negeri kita elu-elukan. Kita sebagai anak bangsa itu kewajiban untuk kita semuanya. Itu khususnya. Semoga dengan kita semangat dan mempelajari, mencintai para beliau, kita akan diberi taufik wal hidayah oleh Allah Ta'ala. Turun rahmat dari Allah Ta'ala. Barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah putra putrinya, menjadi hamba Allah yang soleh, tidak memalukan keluarganya, tidak memalukan kedua orang tuanya, tidak memalukan para gurunya, tidak memalukan bangsanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya minta maaf sebesar-besarnya apabila pembicaraan terlalu panjang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.